Jangan wait and see gitu. Tapi ayo kita bergerak bareng, berikan kepastian kepada mitra karena mitra ini adalah ujung tombak dari usaha Bapak Ibu sekalian. Artinya mitra pun juga dalam ketakutan kalau mereka menjalankannya tidak benar. Kemarin, Ibu saya selalu dikejar-kejar, apa sih parcok sebetulnya ya. Saya selalu dikejar-kejar parcok. Di sana itu malah RT RW itu tuh bayar parcok untuk ngintimidasi layanan kita. Terus saya tanya, Bapak punya izin apa? ISP. Kemudian linknya saya pakai Indosat. Kemudian untuk yang ke pelanggan pakai apa? Punya kita sendiri. Lah Bapak di sana emang punya, Bapak kan punya paket suite? Enggak. Lah terus gimana? Parcok. Masuk. Pasti minimal ada 2 bukti. Ingat-ingat ya Pak. Pasti minimal punya 2 bukti untuk dia bisa masuk. 1 bukti, 1 ilegal. Udah jelas mamanya di sana namanya bukan ISP apa ya MVNet tadi. Contoh bukan MVNet tapi di sana Mininet. Dicari di OSS sama si parcok nggak ada. Kita googling nih nggak ada Mininet. Padahal itu layanan akses MVNet. Terus kemudian dia masuk di situ. Izinnya nggak ada, pamflet nggak ada. Ditanya punya izin apa? Ini perangkat punya siapa? Punya saya Pak. Kabel punya siapa? Punya saya. Udah 2, 3, 4 bukti itu. Terus di situ ISP-nya nggak punya paket suite, di situ nggak ada komitmen, ataupun pamannya ISP-nya punya paket suite, di situ dia tidak ada komitmen. Pakai perangkatnya udah jelas punya perangkat resellernya. Udah salah berkali-kali itu, nggak cuma 2 bukti aja. Kenapa saya kemarin menyampaikan bahwa ISP, mitra itu adalah menjualkan produk ISP. Branding yang dipakai branding siapa? ISP. Karena kalau brandingnya Mininet tadi, parcok tadi nanti udah bilang bahwa oh ini nggak ada kok, ini berarti udah ilegal. Itu udah jelas gitu. Kalau contoh Aqua, Bapak menjadi agen Aqua ataupun Cleo gitu. Apa Cleo-nya Bapak kelentekin terus dinamain Mini Kua gitu? Kan enggak. Sama gitu. Artinya Bapak nge-branding dari awal untuk menjadikan penyelenggara ISP kan Bapak bayar desain untuk bikin logo, Mininet gitu ya, hurufnya seperti apa pilihan, itu bayar. Branding yang awal Bapak pakai, itu adalah branding yang Bapak akan menjadikan nanti branding yang terkenal. Lah kalau sekarang gitu, brandingnya udah terserah di sana, terserah namanya apa, Mininet, Mononet gitu, Safiranet, Indahnet gitu. Bukan ISP-ISP yang di branding dari awal dari Bapak. Kenapa saya menyampaikan bahwa layanan ini harus layanan internet yang ada di lapangan. 1, menghindari dari parcok. 2, bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa si mitra itu akan menggunakan power buy. Karena di lapangan juga kenapa nggak dipasang label Pak? Kok nggak ada namanya apa gitu. Ya orang kalau pamannya kita pasang aja kita udah diparani apa aja Bu katanya. Ya itu tadi karena memang legalitasnya nggak ada.